Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, Rangga Dwi Sasono. Oke guys, kali ini saya akan mereview salah satu barang pakaian sehari-hari. Nah, seperti biasanya saya mereview barang yang saya beli berdasarkan kebutuhan saya. Jadi saya tidak mereview barang-barang yang tidak ingin saya beli hanya untuk sekedar saya review. Jadi kebetulan tas saya punya tas sudah saya pakai selama 2 tahun. Nah, sudah jelek, lalu saya beli tas baru. Nah, tas baru ini yang ingin saya review. Sebetulnya hanya ingin saya tunjukkan aja sih ke kalian gitu ya. Karena masih baru kondisinya, tidak ada salahnya kalau saya bikin video ini gitu ya. Nah, tasnya tas apa? Jadi saya beli tas kerja, tas Gameblok lebih tepatnya ya, tas yang saya pakai sehari-hari. Nah, ini saya beli merek Thule. Bacanya gimana ya? Thule apa Thule? Atau apa nih? Kalian bisa share nih ke saya nih ya. Oke, jadi saya beli di Pondok Indah Mall ya. Kemarin ini dia tasnya. Nah, ini masih baru ya guys ya, masih segelan ya guys. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini dia tasnya guys. Jadi ini tas Gameblok yang modelnya lebih sporty guys ya, bisa dibilang mungkin untuk hiking ya, untuk traveling gitu ya, lebih cocoknya karena modelnya dia sudah lebih modern nih gitu, modelnya lebih keren dibandingkan model tas Gameblok yang biasa nih gitu. Sebetulnya ada 2 tipe kemarin yang ingin saya beli, yang satu model tas Gameblok pada umumnya gitu ya. Nah, harganya sedikit lebih mahal karena dia ukurannya lebih besar daripada yang ini gitu. Nah, kalau ini kenapa saya lebih suka ini, karena lebih modelnya aja sih, walaupun lebih kecil tapi dia mampu menampung laptop guys gitu ya. Ini ukurannya 14L gitu ya. Nah, ini backpacknya ya. Oke. Nah, ini ya model-modelnya ada di sini. Ini saya beli seharga jadi ada diskon guys. Jadi ada diskon di Sogo, dari harga 1,7 itu jadi 1,4 aja nih guys. Thule betulnya, Thule. Dan dia ada masa garansi selama 6 bulan untuk resleting yang rusak ya. Untuk resleting yang rusak. Jadi dia ada garansi selama 6 bulan dan juga cacat. Karena ini kan saya tidak cek secara langsung. Ini yang baru ya dikasihnya ya, bukan yang display ya. Oke guys. Nah, ini dia. Langsung aja kita review nih. Oke, langsung aja kita review ya. Nah, kita buka. Nah, jadi dia hanya ada dua tempat. Yang satu tempat naruh utamanya itu ya. Jadi di sini ada resleting, ada tempat naruh nih ya, transparan gitu, bukan transparan, maksudnya bolong-bolong gitu ya. Ini bisa buat naruh HP, kacamata gitu ya. Sini. Nah, lalu ada lagi resleting di bagian dalam. Nah, ini agak besar guys, agak besar ya. Di sini resletingnya. Nah, ini agak besar. Lalu
di sisi sebelah sini. Nah, ini untuk naruh laptop nih. Jadi laptop laptop kan ukuran normalnya berapa sih itu ya? Pokoknya yang ukuran normal itulah bisa masuk ke sini nih guys. Nah, ini nih ya. Nah, ini untuk naruh laptopnya. Terus di bawahnya ada lagi tempat nih untuk naruh, terserah yang menaruh apa. Lalu di bagian utamanya, nah ini cukup lega nih guys. Jadi kalau ya bahkan untuk naruh baju gitu ya, untuk naruh barang-barang lain, makanan apa segala macem, saya rasa sih untuk ukuran tas ini masih bisa diakomodir gitu ya. Nah, lalu di bagian nah oke, ini saya mau kasih tahu juga kalau di American Tourister itu ada untuk headset ya. Jadi di sini tuh dia dikasih tempat untuk masukin headset gitu ya, headset yang kabel ya gitu ya, yang ada kabelnya. Nah, kalau ini nggak ada nih ya, kalau ini nggak ada. Oke, di sini di luarnya tadi saya bilang hanya ada dua resleting, yang utama dan yang di luar. Nah, kalau untuk yang di luar sendiri dia space-nya nggak dalam nih guys, hanya sampai sini nih, tuh hanya sampai sini, nggak sampai bawah ya. Oke, lalu standarnya di samping ini bisa naruh botol. Nah ini botolnya juga botol yang besar pun juga bisa, karena ini bahannya dari karet guys. Tuh, ya. Sebelah sini juga ada juga tempat botol dikasih juga. Lalu nah ini nih ya yang saya suka, selain dia mereknya lumayan terkenal gitu ya, ini bahan ini parasut nih guys, bukan dari bahan kain gitu ya. Jadi kalau ya anti air banget sih enggak ya, tapi ya inilah apa, bukan kain lah gitu. Jadi kalau hujan pun ya basah, tapi dia bahannya parasut gitu. Nah, belakangnya baru nih ada nih di bagian belakangnya nih kain nih guys, lapis temen tebal guys. Yang saya suka dari tas ini tebal, karena ya worth it lah ya, dengan harga 1,4 kalian dapat tas yang bagus gitu, yang bagus, yang awet. Ini saya yakin dipakai seumur hidup pun akan kuat nih guys, nggak akan jebol gitu ya, selama pemakaian normal ya, tidak masukin benda tajam gitu dan barang-barang berat yang setiap hari dibawa gitu ya. Saya yakin 10 tahun pun kalian pakai juga awet, dan asalkan kalian rawat gitu ya. Rawatnya gimana ya, dicuci gitu ya, dijaga jangan sampai rusak, jangan sampai kotor gitu. Kan ada tuh sekarang tempat-tempat cuci tas, sepatu. Nah itu tuh kalian mesti rawat gitu ya. Kalian punya tas, punya sepatu, ya kalian rawat. Ya kalau nggak kalian rawat, kalian beli tas seharga 10 juta pun, 50 juta pun, 100 juta pun juga bakalan rusak juga sih guys. Nah gimana cara kita merawatnya aja sih gitu ya menurut saya. Karena saya juga punya sepatu, sepatu Onitsuka, itu nggak saya rawat. Ya sekarang kondisinya udah hancur gitu ya. Tapi masih bisa dipakai sih, cuman maksudnya kondisinya udah kotor banget, terus udah banyak rusak, udah ya ibaratnya udah nggak bagus lah guys gitu. Nah makanya perawatan itu menurut saya harus gitu ya untuk kalian yang apalagi kalau kalian yang kolektor nih gitu ya, kalian punya tas banyak gitu ya. Nah itu kalian harus dirawat gitu ya, kalau enggak ya udah nggak ada bagus-bagusnya, nggak menariknya lagi gitu, bukan koleksi namanya gitu ya. Akhirnya jadi barang bekas, numpuk di gudang udah gitu ya. Nah, oke. Tadinya saya mau beli tas di Adidas atau Nike gitu ya, tapi itu dia pertimbangannya, harga 400-500 ribu, dalamnya tipis guys ya. Pengalaman saya ini, saya pakai tas yang terakhir ini Nike, harga 400 ribu kalau nggak salah ya. Itu
cepat sobek guys gitu ya, karena bahannya tipis gitu ya, jadi ya cepat sobek. Nah, kalau saya sih lebih baik beli barang yang agak mahal gitu ya, beli barang agak mahal tapi awet gitu, dipakainya bisa lama guys ya, dibandingkan kalian beli yang murah-murah, yang online harganya cuma 100-200 ribu gitu, yang KW gitu ya, tapi dipakainya nggak awet gitu. Lebih baik kalau belum punya uang ya kalian nabung dulu gitu ya, kalian nabung, nanti kalau udah kekumpul uangnya, nah bisa tuh kalian beli barang yang kalian inginkan gitu ya, bukan cuma tas sih, bisa sepatu mungkin ya, atau barang keinginan kalian yang lain lah, mungkin bisa PlayStation gitu ya. Kalau saya PlayStation sendiri sampai saat ini belum punya, bukan karena saya nggak bisa beli gitu ya, tapi saya lebih mikir kepada apa namanya, butuh atau enggak sih ini barang ini gitu loh gitu. Karena harganya kan cukup lumayan ya, untuk PS5 sekarang masih 8-10 juta gitu ya. Ya, buat apa gitu beli barang semahal itu, tapi ya sebetulnya tidak butuh-butuh banget gitu loh ya. Lebih baik diprioritaskan untuk kebutuhan kalian dulu nih, kecuali kalau kalian punya uangnya banyak, nggak masalah gitu ya. Itu kalau kalian yang pas-pasan gitu ya, beli barang yang kalian inginkan aja kalian mesti nabung dulu nih selama 6 bulan, setahun. Kalau menurut saya sih lebih baik kalian beli barang-barang yang kalian pakai memang ya, kayak contohnya kayak tas ini gitu, atau HP. Kalau HP ya oke, kalian beli yang mahal sekalipun ya menurut saya masih oke, karena itu barang kebutuhan gitu ya, gitu. Oke, Thule ini dari Swiss ya, sorry dari Sweden guys ya. Nah ini outletnya ada di Pondok Indah Mall, dia juga jual di Sogo ya, jadi ini bukan barang murah sih bisa dibilang ya, itu. Nah ini ya, nah ini kalian juga saya rekomendasikan untuk kalian yang suka backpacker ya, untuk backpacker yang sering traveling gitu ya. Selain modelnya juga bagus, keren juga, dan itu tadi bahannya tebal gitu ya, ketahanannya sangat kuat gitu guys ya. Oke. Nah oke guys, segitu dulu video dari gua. Kalau kalian suka, kalian tolong like ya, dan juga subscribe, bantu kembangkan channel saya supaya saya lebih banyak lagi bisa mengupload video selanjutnya gitu ya. Dan kalau channel saya berkembang ya, saya akan lebih bagus lagi membuat videonya, lebih semangat lagi membuat videonya gitu ya. Intinya kalau kalian suka, kalian di like, di subscribe, dan juga di komen, dan juga di share profile saya ke teman-teman kalian ya, supaya channel saya semakin berkembang. Oke guys, segitu dulu guys video dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.